Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu kembali dengan saya Riro Pelautobat dari SMK Negeri 1 Pelabuhan Ratu. Pada kesempatan hari ini saya akan share sedikit tentang materi pembelajaran bagaimana cara menentukan tempat tiba duga dan perolehan duga kapal, khususnya pada haluan utara selatan guys. Seperti biasa guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen pada video ini untuk kebaikan video selanjutnya. Oke guys, kita mulai bagaimana cara menentukan tempat tiba duga kapal dan perolehan duga kapal, khususnya pada haluan utara selatan. Secara teori sebetulnya ada 4 kapal berlayar di dunia ini. Yang pertama, kapal berlayar dengan haluan utara selatan. Ya, kalau nggak ke utara ke selatan, ke utara ke selatan, ya. Walaupun ini jarang terjadi, ya, tapi secara teoritis kita harus belajar bagaimana menentukan tempat tiba duga kapal dan perolehan duga kapal pada haluan utara selatan. Yang berikutnya, kapal yang haluannya ke timur ke barat, ke timur ke barat. Kemudian yang ketiga, kapal yang haluannya serong. Ya, ini yang melalui loksodrom. Ini kebanyakan kapal ya, ini yang nomor 3 yang kita lakukan. Kapal haluannya serong. Yang terakhir, kapal haluannya berangkai. Ya, kapal bertolak dari satu tempat ke tempat lain, terus dilanjut ke tempat lain dan seterusnya. Nah guys, pada kesempatan hari ini saya akan share untuk bagaimana, khususnya pada kapal yang haluannya utara selatan. Walaupun tadi sudah saya sampaikan pada kenyataannya jarang terjadi, tapi secara teoritis Anda semua harus mengetahui, ya guys. Oke, kita mulai. Yang akan kita tentukan bagaimana tempat tibanya, di mana tempat tibanya, kemudian bagaimana perolehan duga kapal tersebut. Kalau kapalnya ke utara ke selatan, ke utara ke selatan, seperti itu. Oke, next. Kalau menurut definisi tempat tiba duga itu adalah posisi kapal, ya guys, yang penting-penting nih. Ya, posisi kapal yang diperoleh dari perhitungan haluan dan jauh. Jadi kalau kapal berlayar haluannya sekian, jauhnya sekian, maka tempat tiba duganya di mana? Kan seperti itu. Ya, ciri-cirinya nanti di soalnya ada haluan dan jauh. Gitu guys. Kemudian kalau perolehan duga apa? Perolehan duga itu haluan dan jauh yang diperoleh dari perhitungan mulai dari tempat tolak kapal sampai ke tempat tiba duga. Kebalikannya guys. Jadi kalau udah ngomong perolehan duga, ini adalah haluan dan jauh, ya. Jadi cirinya nanti soal bertolak dari satu tempat, kemudian tiba di tempat lain. Pertanyaannya, haluannya kemana itu kapal dan jauhnya berapa? Gitu guys. Ya, definisinya seperti itu, dipahami. Oke, next. Nah, misalkan seperti ini kapal haluannya ke utara, ke atas saja, ke atas, terus ke atas, ataupun kalau nggak ke atas ya ke bawah, seperti ini. Ya, mungkin saja pada kenyataannya ada, tapi ya jarang terjadi. Oke, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan pada haluan utara selatan, ya. Yang pertama, apa sih pengertiannya? Nah,
pengertiannya adalah yang merah ini guys. Haluan utara selatan adalah haluan kapal yang berlayar di sepanjang derajat, di mana hanya terjadi perubahan lintangnya atau delta lintang, sedangkan delta bujurnya 0. Ya guys, ini nih lihat nih ya, sepanjang derajat. Jadi kapal berlayar sepanjang derajat seperti itu, sepanjang derajat. Nah, seperti pada gambar kapal ini. Jadi kalau ke utara ke selatan, ke utara ke selatan, sehingga yang terjadi hanya delta lintangnya saja guys, gitu kan begitu. Kalau bujurnya kan tetap di sini, bujurnya tetap, makanya bujurnya 0, delta bujurnya 0, perubahan bujurnya tidak ada, gitu guys. Jadi saya ulangi, haluan utara selatan adalah haluan kapal yang berlayar sepanjang derajat, di mana hanya terjadi perubahan lintang saja, sedangkan bujurnya tidak berubah. Oke guys, jangan sampai lupa mengingatkan saja ya. Itu lintang 0 sampai 90, kalau ke atas ke utara, ke bawah ke selatan, semakin besar ke atas berarti lintangnya utara, semakin besar ke bawah lintangnya selatan. Ya, ini hanya mengingatkan saja guys. Terus mengingatkan lagi, 1 derajat 60 menit, 1 menit 60 detik gitu. Kemudian 1 nautical mil 1852 meter. Mengingatkan saja karena nanti ada di perhitungan selanjutnya guys. Oke, setelah kita mengetahui pengertian haluan utara selatan, maka kita mulai bagaimana ya, trik-trik untuk menentukan tempat tiba duga. Nah, bagaimana triknya? Ada beberapa clue yang perlu kita perhatikan dalam menentukan tempat tiba duga guys. Yang pertama, ini kalau kapal TTO tempat tolak, ini TTI tempat tiba, berarti ini kapal ke utara kan begitu guys. Ya, yang satu lagi TTO-nya di atas, berarti kapalnya nyampenya di bawah, berarti kapal ke selatan. Gitu ya guys. Ya, jadi perhatikan. Nah, beberapa hal yang perlu Anda perhatikan adalah yang pertama, untuk menentukan tempat tiba duga kapal, hal-hal inilah yang mungkin menjadi clue ya. Apa? Pada soal ada haluan ke utara atau selatan, cirinya kan itu. Ya, kalau mencari tempat tiba duga nanti ke ciri, kapal berlayar ke utara atau ke selatan. Kalau nggak ada kalimat utara selatan ya berarti pakai derajat gitu guys. Kalau nggak 0 derajat 360 berarti utara gitu. Kalau soalnya 180 begitu guys. Jadi ada cirinya. Clue yang kedua, pada soal hanya diketahui TTO. Kalau pada soal cuma hanya diketahui TTO, maka TTI-nya kan mencari. Judulnya saja ini mencari, menentukan TTI kan begitu. Kemudian clue yang berikutnya, delta lintang dikonversi jauhnya menjadi berapa, tinggal dibagi 60 menit ya. Kemudian cara mencari TTI duganya bisa menggunakan logika yang sudah materi saya sampaikan sebelumnya. Nah, ini rumus-rumus tambahan saja guys, rumus-rumus tambahan saja. Jarak sama dengan kecepatan kapal kali waktu ya, supaya ingatnya mudah disingkat jaket. Jarak sama dengan kecepatan kali time, nah jaket. Ya, jadi ingatnya kalau jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kalau mencari kecepatan, jarak dibagi waktu. Kalau mencari waktu tempuh, jarak dibagi kecepatan. Ya, rumus 1 dibolak-balik saja nih guys. Ya, yang kalau di fisika sama dengan S sama dengan V kali T. Nah, repot ya. Jaket ingat saja. Kemudian waktu tempuh ternyata pakai rumus yang di atas bisa, pakai rumus yang di bawah juga boleh. Waktu tempuh sama dengan waktu tiba dikurangi waktu berangkat. Ya,
Jadi waktu tempuh, waktu tibanya pukul berapa, waktu berangkatnya pukul berapa, itulah waktu tempuh. Jadi waktu tempuh ada dua guys. Nanti dalam soal Anda gunakan yang mana di antara dua ini. Caranya gimana? Yang diketahui yang mana, kan begitu. Lihat yang diketahui soalnya. Kalau waktu tiba, waktu berangkat ditambah waktu tempuh. Kalau waktu berangkat, waktu tiba dikurangi waktu tempuh. Nah, cara logika ininya mudah. Ya, misalkan Anda berangkat dari rumah jam 6, nyampe di sekolah jam 7, maka waktu tempuhnya berapa guys? 1 jam. Cepet jawabnya. Tapi pas ditanya dari mana itu angka 1, bingung dia. Ya, bingung. Angka 1 itu berarti waktu tiba 7 tadi, pukul 7 dikurangi waktu berangkat. Ya enggak? Pukul 6. Jadi 7 kurangi 6 sama dengan 1. Gitu guys. Oke, next. Nah, kalau menentukan perolehan duga, guys, itu clue-cluenya beda. Nanti Anda soal menentukan perolehan duga, berarti tadi menentukan haluan jauh guys. Ya. Cirinya apa soal itu? Cirinya ada TTO, ada TTI. Itu cirinya kan itu. Ya, soalnya udah ke ciri. Kemudian ya, bujur tolaknya dengan bujur tibanya sama ciri itu. Ya, bujur tolaknya sama bujur tibanya nilainya sama. Itu berarti haluan utara selatan. Udah ke ciri sekali. Cluenya ini dia ingat ini ya. Kemudian haluan kapal dia diperoleh ke arah mana kapal? Jika terjadi perubahan lintangnya, karena tadi hanya lintangnya saja, ya. Kemudian jauh bisa diperoleh dari konversi lintang ke dalam menit, karena 1 menit 1 mil, kan begitu. Ya. Kemudian untuk menentukan delta lintangnya Anda pakai lukisan, ditambah apa dikurang, pakai logika. Rumus tambahannya sama seperti tadi guys, ya. Gitu. Oke, kita mulai ke soal. Di sini ada 6 soal, 7 soal guys ya, 7 soal. Coba kita sama-sama perhatikan. Ya, soal yang mana yang perolehan duga, soal mana yang TTI. Cirinya bener nggak soal utara selatan? Nah, kita mulai nomor 1. Motor vessel tuna bertolak dari koordinat sekian. Berlayar dengan HS 300. Ya, ini ciri ini. Oh, berarti ini soal haluan utara selatan karena ini 360 kan utara, guys. Ya. Nggak ada tempat tibanya, berarti mencari tempat tiba. Itu cirinya. Yang nomor 2, kapal bertolak dari TTO-nya ada, berlayar tiba di ini TTO ada, TTI ada. Berarti pasti memperoleh tadi perolehan duga, guys. Terus ciri utara selatannya mana? Lihat bujurnya 100 derajat. Ini juga 100, sama bujurnya. Ya. Yang nomor 3, kapal bertolak HS TTI mencari TTI. Haluannya kemana? Haluannya 180 selatan. Ya. Begitupun nomor 5, 6. Kalau nomor 6 ini ada soal cerita mendekati aslinya. Kapal berangkat dari tolak sekian derajat, berlayar kecepatan kapalnya sekian, ya kan? Kemudian tiba di hari Rabu di koordinat sekian. Ini soal mendekati kenyataan. Kalau yang nomor 1 sampai nomor 5 soal teori saja. Ya. Nah, nomor 6 sama nomor 7 Anda nanti menggunakan rumus tambahan tadi, guys. Oke. Kita pelan-pelan mulai yang nomor 1 guys. Ya. Yang pertama harus hafal Anda mana yang diketahui. Ternyata dari soal ini yang diketahui TTO, ya guys. Ya, TTO-nya 01 derajat 54,8 selatan, bujurnya sekian. Haluannya kemana? Haluannya ke 360, berarti kemana guys? Ke utara, ya kan? Jauhnya berapa? Jauhnya 192,6 mil. Maka jawab delta lintang itu jauh, guys. Ya. Dari sini jauh dibagi 60. Caranya 60 kali berapa? Supaya mendekati nilainya jangan melebihi 192,6.
Ya, coba 60 kali 3 180 ya kan? 180 berarti sisanya tinggal 12,6 menit kan? Nah, ini gampang mudah begitu cara kalkulator. Ya, kelamaan. Jadi 192,6 menit itu sama dengan menang 3 dapat 3 derajat 12,6 menit. Utara. Ini utaranya dari mana, guys? Ya, dari soal. Iya, kapalnya berarti ke utara. Ini utaranya dari soal. Itu berarti tinggal dimasukkan. TTO-nya sudah lihat di atas kan. Delta lintangnya berapa? Ya ini 03 12 ya 6. Delta bujurnya kan 0 tadi karena ini haluan utara selatan, berarti delta bujurnya tidak berubah sama dengan yang di atas, ya kan? Sama dengan bujur tolak. Karena harus sama kan tadi di keterangan. Ya. Nah, ini tinggal tempat tibanya ini bagaimana, lintang tibanya ditambah apa dikurang. Kapal bertolak dari 1 derajat selatan, kapalnya arahnya ke utara sebesar 3 derajat. Kok jadi 1 derajat 17,8 menit, bagaimana? Dikurang apa ditambah? Nah, guys, perhatikan. Ya, gambar di berikut ini. Awas, ekuator itu patokan, ya. Ekuator patokan ini ekuator berarti 0, guys. Ya. Kapal berangkat dari 2. Kenapa 2? Ah, kira-kira lah kan berangkatnya dari 0154, guys, ya. Dari ini kan 01. Anggap aja 2 digambar. Itu 2 jadi 1 ekuator ke utara ngelewatin 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat. Ya, awas perhatikan nih. Nah, ternyata delta lintangnya kan berapa? 3 derajat. Kalau 3 derajat pakai lu ya berarti kan 1, gitu, 2, 3. Kan nyampenya di sini, guys. Ya, nyampenya di angka 1. Secara logika begitu. Makanya kalau nyampenya di angka 1, soal ini nggak mungkin ditambah. 1 tambah 3, 4. Nggak mungkin, pasti kurangi. 3 dikurangi 1, jadi selisihnya. Ya, jadi tempat tibanya ada di kira-kira di dekat 1 derajat. Wilayah mana? Utara, di atas ekuator kan, guys. Ini ekuator. Ini wilayahnya ada di sini, berarti ada di utara. Gitu. Ya, kapal nyampenya di situ. Nah, kembali lagi ke sini, berarti tinggal dikurangi kan? Yang mana yang dikurangi? Yang besar saja. Walaupun ada di delta lintang, gak apa-apa, kurangi saja. 6 kurangi 8, 8. Tinggal 1 kan, guys. 1 kurangi 4, 7. Ya, tinggal 0. 0 tambah 60, 6. 6 kurangi 1, 6 kurangi 5, 1. Ini tinggal 2 derajat. Dipinjamkan tadi, guys. 2 derajat kurangi 1 derajat, 1 derajat. Nah, makanya ini harus hafal di bab sebelumnya. Ya. Jadi, kapal nyampainya di 1 derajat 17,8 utara, ada di utara. Bujurnya mah tidak berubah. Makanya kalau Anda ini nulisnya selatan, ya sudah ngaco, ya salah. Kelihatannya cuma sepele, tapi jelas salah. Makanya tempat tiba juga itu nilainya harus betul, arahnya juga harus betul, guys. Oke. Ya, next. Yang nomor 2. Tadi kapal bertolak dari 02 derajat dan seterusnya nyampenya di 04 selatan. Kapal bertolak di utara, ada di utara, nyampenya di 4 selatan. Ini kapal kemana? Kan begitu, guys. Ya, kita lihat gambar dulu lah, kita logika dulu lah, supaya bisa dari 2, 1 ekuator, ngelewatin ekuator, guys. Nyampenya di 4. 1, 2, 3 derajat, 4. Oh, di sini nyampenya. Ya.
Nah, kapalnya seperti itu, nyampe di situ. Ya, berapa berarti delta lintangnya? Dari 2 ke 4. Ya, kalau itu pakai angka normal dari 2 ke 4, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali kan Kak? 6 kotak, 6 kali. Berarti kalau TTO-nya 2, tempat tibanya 4, supaya hasilnya 6, ini pasti dijumlah, pasti itu. Makanya jawab utara, selatan, jumlah saja. 7 tambah 6. Oh ya, harusnya 1 guys ya. 1, kemudian 8 tambah 7, 5 tambah sisa 1, 6. Kemudian 3 tambah 5, 8 tambah sisa 1, 9. 9 kurangi 6, 3. 2 tambah 6, 2 tambah 4, 6. 6 tambah lebih dari 1, 7. Berarti 7, 0, 6, 7 derajat, 36,3. Ya guys. Berarti berapa jauhnya? Tinggal kalikan saja dengan 60. 7 kali 60, 420. 420 ditambah 36,3. Berarti 456,3 nautical mil jauhnya. Kapalnya kemana arahnya? Lihat di gambar saja, kapalnya ke arah selatan kan? Makanya ditulis di sini selatan. Ini selatan ini ditulis ini arah kapal guys. Ya, jadi 7 derajat 36,3 S. Kalau kamu nulisnya U utara, ya salah ngaco lagi. Gitu guys. Ya, next. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi 7 derajat 36,3, bukan 0,5. Yang nomor 3, kapal bertolak dari sekian, haluannya 180. Oh, berarti udah ini haluan utara selatan. Haluannya ke selatan guys, berarti kapalnya ke selatan. Ya. Dari berapa? Dari 2, 4, 7. Berarti kira-kira dari 3. Ya, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5, 6, ya, 7. Ya. Oh, berarti 7. Berarti kalau begitu ditambah, gitu kan? Gampang sekali. Ya, berarti ditambah ininya. Caranya seperti biasa. Ya. Jauh tadi yang ini dibagi 60. Dibagi 60 caranya 66 kali berapa supaya jangan sampai melewati 29. 6 kali 4 24 guys. 24 240 sisanya 5 6,4. Selatan ini tahu guys, dari mana? Kenapa nggak utara? Soalnya selatan kapal. Gitu. Makanya TTO-nya 0247,9 selatan, kapal ke selatan lagi. Tambah ke selatan berarti kan nambah besar. Makanya dijumlah jadi 3 lebih 1 4, 9 10, 10 kurangi 6 4, 2 tambah 4 6 tambah 1 7, sisa dari sini. Harus jagung hitungnya guys. Ya, jadi tempat tiba kapalnya 7 derajat 44,3 menit selatan, ada di selatan. Ya, lihat aja di gambar. Ya, kapal berangkat dari atas terus sampai ke selatan, tambah jauh, tambah besar. Oke guys. Ya, ada di situ. Yang berikutnya nomor 4. Ini TTO-nya 8, TTI-nya berarti ini perolehan duga guys. Ya, perolehan duga. Nah, ditambah pada kurang supaya mudah, coba perhatikan. Ya, dari 8, ya ekuatornya awas, perhatikan guys, ini ekuator berarti wilayah selatannya semakin besar ke bawah gitu guys. Ya, kapal dari 8 kita kira-kira segitu jauhnya.
Kapal dari 8 nyampe ke 0049 selatan. Kapal dari 8 selatan masih di selatan. Berarti lihat, dikurangi ya selisihnya, bukan ditambah. 4 kurangi 7, 7 sisa 1, 1 kurangi 92, ini sisa 5, 5 kurangi 41. Ini 5 minjem 1 derajat guys dari sini, jadi 7 kan ininya. 7 dikurangi 0, 7 gitu. Nah, utaranya dari mana? Ya karena kapal dari lintang selatan yang besar nyampe di lintang yang kecil, maka berarti kapal ke utara gitu guys, ya kan, kapalnya ke utara ke sana, makanya 07 derajat 12,7 menit utara. Jadi haluan kapalnya ke utara gitu. Perolehan juga jauhnya tinggal 432,7. Dari mana nih? Ya kalikan 7 kali 6 420 ditambah 12,7 ketemu 432,7 gitu guys. Oke, yang nomor 5 juga sama, ini haluan dan jauh. Perhatikan kapal dari TTO ya, 1 derajat masih di selatan guys. Ya, nyampenya di 8. Berarti kapal ke selatan ini. Ya, terus dijumlah apa dikurang? Ya dikurang selisihnya kan. Ya, kapal dari 1 derajat 36 nyampenya di 08 selatan. Jadi kapalnya ke selatan tapi dikurangi. Beda kayak sama soal yang sebelumnya guys. Makanya perhatikan sama logikanya, mainkan. Ya. Jadi kapalnya ke selatan jauhnya sama, tinggal dikurangi kemudian kali 60 ya, ditambah menitnya ketemu 407,9 nautical mil. Ya, begitu. Ini. Nah, yang kelima ini yang soal cerita guys. Ya, yang menggunakan rumus tambahan tadi. Oke. Kapal berangkat dari 09 ya, diketahui ini. Nyampenya di 00 utara. 09 utara berarti ini ada tidak di atas katulis liwat guys. Coba kita 9 ya, 8 7 6 derajat 4 3 2 1. Nah, sehingga dikurangi guys. Kapalnya kemana? Ke selatan guys. Ya, kapalnya ke selatan. Jadi kalau pertanyaan haluan sejatinya kemana? Kurangi saja. Setelah itu ketemu. Ini selatan ini dari haluan kapalnya, karena dari lintang yang besar ke lintang yang kecil, ya, lintangnya daerahnya sama, maka dikurangi dan arahnya kebalikannya. Gitu guys. Jadi haluannya selatan. Kemudian yang kedua, jauhnya ditempuh kapal berapa? Ya, jauh yang ditempuh kapal bisa dilihat. Ya, tadi 08 60 kali 60 ditambah 12 kan gitu guys. 480 tambah 12 berarti 492,7 nautical mile. Jauhnya ya dari sini ke tempat tiba. Waktu tempuh tadi ada 2 rumus guys. Ya, bisa waktu tiba dikurangi waktu berangkat, bisa jarak dibagi kecepatan. Kenapa pakainya ini? Karena kita waktu tibanya belum ada, waktu berangkatnya. Berarti pakai rumus yang jarak dibagi kecepatan. Jaraknya ambil dari atas, kecepatannya ada di soal. Ketemu 55,359555056. Ini kan jam guys, ya 55, sekian. Nah, kita rubah menjadi ada jam, ada menit, ada detik. Caranya siapin kalkulator guys. Ya, caranya ketik 55,359555056, kemudian kurangi 55. Coba. Udah, oke. Kurangi 55 ketemunya 0,35. Sekian kan? Kali 60.
kali 60 itu dapat 21, sekian guys, ya kan? 21, sekian, kurangi 21, sisanya 0, sekian, kalikan lagi dengan 60 diperoleh 34, sekian, dibulitin jadi 34 guys. Jadi kalau 55,3595556 jam, maka dirubah ke jam menit, 55 jam lebih 21 menit lebih 34 detik. Begitu guys. Ya. Sehingga untuk menjawab pertanyaan berikutnya, waktu berangkatnya hari apa dan pukul berapa? Karena nyampe tadi di soal dia nyampe pukul 17.37.44 hari apa guys? Ya, kita lihat hari apa tuh? Hari Rabu ya. Ini hari Rabu nih nyampenya nih. Gitu. Berarti waktu tiba dikurangi waktu tempuh. Ya guys. Waktu tibanya 17.37.44. Kemudian dikurangi waktu tempuhnya 55 itu dari sini guys, dari atas. Wah, nggak bisa dong 417 dikurangi 55. Makanya kalau begitu tambah berapa hari gitu guys. Kalau tambah 1 hari 24 jam kekecilan, ya kan? Tambah 2 hari gitu guys. Jadi waktu tibanya tambah 2 hari. 2 hari kan 24 jam kali 2, 48, ya enggak? Jadi 48 tambah ini ketemunya 65, 37, 44 detik. Setelah dikurangi hasilnya jam 10, 16, 10 detik. Hari apa? 2 hari guys. Nyampainya tadi kan hari Rabu. Ya, nyampainya hari Rabu. Supaya nyampe hari Rabu berarti berangkatnya hari apa? Ya, geser aja 2 hari, mundur. Rabu, Selasa, Senin. Nah, berarti Senin berangkatnya. Gitu guys. Tinggal hitung saja mundur boleh atau misalkan maju boleh, yang penting logikanya tahu. Oke guys. Yang terakhir halaman pedomannya berapa? Rumus yang awal dulu pada saat belajar IP pertama, ya enggak? HS sebenarnya habis sebenarnya HS kurangi pada CTPC. HS-nya tadi selatan kan guys, 180 ini. Ya. Kemudian dikurangi variasinya sekian deviasi ketemu ini, maka min kali min jadi plus ya, jadi HP-nya 180 derajat 06,0 guys ya. Oke, next satu lagi untuk yang tempat tiba duga guys ya. Tempat tiba duga kapal bertolak dari 8 derajat selatan ya, ini 8 derajat selatan itu, kemudian nyampe di mana? Nyampe di, kita nggak tahu kapalnya haluan magnetisnya sekian ya, ada di sini itu, makanya haluan magnetisnya dirubah dulu, ini azimutal guys, dirubah menjadi ya 357 derajat. Berarti kalau pertanyaan haluan sejatinya berapa? Pakai HM ditambah variasi. Ternyata tes hitung ketemu utara, berarti kapalnya ke utara guys. Ya. Oke. Setelah itu yang keduanya mencari waktu tempuh. Karena ada waktu tiba dan waktu berangkat, maka pakainya waktu tiba dan waktu berangkat. Waktu tibanya hari Rabu, waktu berangkatnya hari Minggu, berarti berangkat dari Minggu, nyampe Rabu berapa hari guys? Mulai Senin, Selasa, Rabu 3 hari. Makanya ditambah 3 hari di sini guys. 3 hari 3 hari kali 24 72. Makanya tambah 72, 5 jam ini menjadi 77 21 45. Dikurangi 21 ketemunya 55 34 07 detik. Nah, rubah menitnya, detiknya menjadi jam. Ini kan jam doang guys. Ya,
disuruh jam doang. Caranya gimana? Siapin kalkulator. Ya, siapin kalkulator. Oke. 7 dibagi 60 berapa? Tambahkan dengan 34. Setelah 34, koma sekian, tambahkan 60. Dibagi 60 lagi. Berapa? Setelah ketemu, ditambahkan dengan 55. Maka ketemu 55,56 sekian. Dibulatkan guys, jadi 1 desimal menjadi 55,6. Jadi waktu tempuhnya 55,6 jam. Jadi jarak sama dengan kecepatan kali waktu, jaket. Kecepatannya 8,3, waktunya 55. Ini ketemu 461,48, dibulatkan 1 desimal jadi 461,5. Perubahan lintangnya tinggal dibagi 60 guys, seperti tadi soal depan. Jadi dapat 7 derajat kali 6 42, 420, sisanya 41,5. Utaranya dari mana guys? Tadi haluannya kan ke utara. Ya. Jadi tempat tibanya dikurangi apa ditambah guys? Dikurangi. Kapal berangkat dari selatan, arahnya ke utara, cuma nyampe di satu sini saja. Makanya setelah dikurangi 4 kurangi 5 9, tinggal 1 kurangi 1 0 minjem 6 kurangi 4 2, ini tinggal 7 kurangi 7 0. Jadi kapal nyampenya di 00 derajat 20,9 menit selatan, guys, masih belum ngelewatin Katulis Dewa. Oke guys, itu aja, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.